wa amidna bi asrarihim amin rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Melanjutkan dari kitab Risalatul Mu'awana, masih awal dari amma ba'du. Kelanjutannya waqala alaihi salatu wassalam, waqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi iku ing atase Kanjeng Nabi as-salatu tawi rahmatatin wassalam lan keselamatan. Dawuhne Kanjeng Nabi, idza mata nalikane mati, idza mata nalikane mati sapa ibnu Adam, anak putu Adam, ya ing koto amangka putus, ing koto amangka putus apa amaluhu, amale anak Adam. Illa min salasin, kecuali saking perkara telu. Ini kalau perkara tiga ini, meskipun anak Adam itu mati, ini tidak akan terputus. Apa saja tiga itu? Shadaqatin jariyatin. Shadaqatin rupane sedekah jariyatin kang ngili, kang jariyah, kang mengalir. Pahalanya kang mengalir, namanya jariyah. Meskipun anak Adam meninggal, kalau dia pernah melakukan atau mensedekahkan ketika masih hidup, kemudian dia sudah meninggal dan sedekahnya itu bermanfaat, maka pahalanya terus mengalir meskipun dia meninggal. Au ilmin atau ilmu yuntafa'u kang tin alat manfaat apa bihi ilmu. Au ilmin atau ilmu yuntafa'u kang tin alat manfaat apa bihi ilmu. Awaladin utawa anak solihin kang soleh, yad'u kang dungakno sapa waladin solihin lahu maring anak Adam. Ini tujuan dari musannif mengarang kitab Risalatul Mu'awana ini. Di antara tujuannya adalah biar beliau juga memperoleh pahala jariyah. Itu tujuan dari si pengarang kitab ini. Ya, buktinya sekarang beliau sudah wafat, sudah meninggal, dan sekarang kitabnya kita baca, kitabnya kita kaji. Kita yang mengaji mendapat pahala, begitu juga yang mengarang atau mu'alifnya juga sama mendapatkan pahala. La yang gusu dzalika min atharihim, ya la yang gusu dzalika min ujurihim syai'an. Tidak kurang dari pahala sama dengan yang melakukan, baik yang menyuruh ataupun yang melakukan, pahalanya sama. Kemarin diterangkan bahwasanya barang siapa yang mengajak kepada kebaikan,
maka dia memperoleh pahala sama dengan pahalanya orang yang diajaknya. Nah, tujuan dari musannaf juga mengarang kitab ini adalah semata-mata ingin mendapatkan pahala jariyah, sebagaimana Kanjeng Nabi mengatakan, "Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u lahu aw waladin shalihin yad'u lahu." Artinya bahwasanya ketika manusia itu meninggal, maka semua amalnya terputus kecuali 3 perkara. Ini pertama, sedekah jariyah. Misalnya manusia itu atau seseorang ketika masa hidupnya pernah menyumbang masjid, apakah menyumbang semen atau menyumbang keramik, terus masjidnya dipakai, yang menyumbang meninggal, maka ia mendapatkan pahala dari sedekah jariyah. Selama masjidnya dipakai, digunakan untuk sholat, bermanfaat untuk kegiatan yang sifatnya ibadah, maka yang pernah sedekah untuk masjid tersebut, ketika masjidnya dilakukan dan bermanfaat untuk ibadah, ia mendapatkan pahala sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u lahu, atau ilmu yang bermanfaat. Misalnya pernah mengajarkan ilmu, pernah ulang kepada murid-muridnya atau santri-santrinya, kemudian ilmunya oleh santrinya itu dikerjakan dan diamalkan atau disebarkan, maka yang mengajar itu juga mendapatkan pahala jariyah. Awaladin sholihin yad'u lahu, atau anak yang mendoakan orang tua, ini juga mendapatkan pahala atau bisa mendapatkan pahala. Misalnya orang tua memondokkan anaknya untuk mencari ilmu, baik itu dimasukkan ke pondok pesantren atau ke madrasah, kemudian anaknya mengamalkan ilmu yang didapat di pondok atau mendoakan orang tuanya, maka orang tuanya juga mendapatkan pahala dari apa yang dilakukan oleh anaknya. Wa qala alaihi salatu wassalam, wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi ku ngatasi Kanjeng Nabi as-salatu utawi rahmat ta'zim wassalamu lan keselamatan. Ajwadukum ba'di rajulun alima ilman kanasyarahu yub'atsu yaumal qiyamati ummatun wahdah. Sulap. Ajwadukum utawi luwe loman-lomane sira kabeh. Ajwadukum utawi luwe loman-lomane sira kabeh ba'din dalam sause ingsun. Kata Kanjeng Nabi, siapa yang paling dermawan setelah aku? Rajulun iku wong lanang. Rajulun iku wong lanang alima atau allama kang mulang sapa rajul, allama kang mulang sapa rajul ilman ing ilmu. Allama kang mulang sapa rajul ilman ing ilmu. Kemudian fanasyara mongko gelar, mongko nyebaraken sapa rajul hu ing ilmu. Yub'atsu mongko den tangiaken, yub'atsu mongko den tangiaken sapa rajul
yaumal kiamati dalam dina kiamat amatan halil rupo amat budak perempuan wahdahu halis wijine rajul. Artinya kata kanjeng Nabi bahwasanya ajwadukum ba'di rajulun alima ilman fanasyarahu. Adapun lebih dermawannya kalian semua setelah aku, kata kanjeng Nabi, adalah orang laki-laki yang mengajarkan ilmu kemudian disebarkan, didakwahkan atau diajarkan kembali. Maka kelak orang tersebut dibangkitkan ketika hari kiamat dengan rupa yang sangat baik. Amatan ini budak perempuan. Dengan kata lain bahwasanya orang sedekah itu bukan hanya dengan harta. Jadi orang dermawan itu bukan hanya dengan terkenal sedekah dengan jumlah yang sangat besar. Buktinya ini katakannya Nabi, orang dermawan adalah orang laki-laki yang mengajarkan ilmu kemudian disebarkan. Makanya ada salah satu makalah ulama, man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi. Barang siapa yang mempunyai kekuatan, maka bersedekahlah dengan kekuatannya. Misalnya kita punya kekuatan, bagaimana kita bisa sedekah? Punya kekuatan, misalnya punya tangan, digunakan untuk nyapu masjid atau membersihkan masjid, itu pun juga bisa dikatakan sedekah. Man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi wa man kana lahu malun falyatasaddaq bi malihi. Barang siapa yang mempunyai harta, maka bersedekahlah dengan hartanya. Terusannya man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Barang siapa yang mempunyai ilmu, maka hendaknya bersedekahlah dengan ilmunya. Intinya dermawan itu bukan hanya dilihat dari segi harta. Bisa lagi orang karena punya kekuatan cakang, itu pun dia bisa dikatakan ajwadukum. Orang punya harta kemudian disedekahkan juga masuk pada ajwadukum. Bahkan katakannya Nabi, orang punya ilmu kemudian disebarkan, diajarkan, itu termasuk adalah ajwadukum min ba'di, yakni dermawannya orang setelah kanjeng Nabi. Qala rahimallahu ta'ala wa qala alaihi salatu wassalam, wa qala lan dawuh sapa kanjeng Nabi, alaihi ku ngatasi kanjeng Nabi, as-salatu tawi utai rahmat azim, wassalamu lan keselamatan, al-khalqu tawi makhluk, al-khalqu kulluhum yusalluna ala muallimin nasa al-khaira hatta hitan ilmah. Al-khalqu tawi makhluk, al-khalqu tawi makhluk kulluhum ya sekabiane khalqu, al-khalqu tawi makhluk kullum sekabiane khalqu iku yusalluna nyuwunaken atau dongaaken sapa al-khalqu, bersolawat istilahnya. Karena kalau makhluk artinya bersolawat adalah
berdoa ya. Kalau sholawat kalau dari Allah artinya memberikan rahmat dan ta'zim. Kalau malaikat bersalawat artinya adalah beristighfar. Kalau manusia bersalawat mafhumnya adalah berdoa. Kalau makhluk ini. Iku yusalluna ala muallimin nasi. Ala muallimin nasi ngatasé pira-pira wong kang ngajar menungso. Ala muallimin nasi. Susunan asalnya muallimina. Mudhaf an-nasi mudhaf ilaih. Karena jamak dimudahkan nunnya dibuang. Al-aslinya ala muallimina an-nasa. Jadi mudhaf ilaih ala muallimin nasi. Ala muallimin nasi ngatasé pira-pira wong kang ngajari menungso. Mulang menungso al khaira ing kebagusan. Hatta hitanil ma sehingga iwak hatta hitanil ma sehingga iwak kang ana ing banyu. Hatta hitanil ma sehingga iwak kang ana ing banyu, ikan yang di lautan. Ya, artinya semua makhluk kulluhum yusalluna ala muallimin nasi. Di semua makhluk baik itu di daratan maupun di laut, pokoknya semua makhluk ini mendoakan kepada orang-orang yang mengajar kepada kebaikan. Kalau dalam hadis lain kepada penuntut ilmu. Sehingga orang yang mencari ilmu ini selalu didoakan oleh makhluknya Allah. Bahkan sampai-sampai ikan yang ada di air atau di lautan semuanya mendoakan kepada pengajar kebaikan atau kepada orang yang mencari ilmu atau menyebarkan kepada ilmu. Hatta hitanal ma, sampai ikan yang ada di air atau di lautan. Dari hitanal ma ini dipakai riyadhah oleh salah satu ulama. Ada yang mengatakan kalau ketika mencari ilmu hendaknya tidak makan ikan atau hewan yang ada rohnya, karena mereka yang mendoakan orang yang mengajarkan ilmu dan orang yang belajar kepada ilmu. Kemudian ada yang hobi makan ikan. Para panu makan cukup aja nak tuaki dia cukup saya tak dua saya kena kakang. Cukup saya dua tak kena kakang. Jadi saya tak dua akhirnya dimakan. Waqala alaihi salam, waqala alaihi salatu wassalam, waqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi ku ing atase Kanjeng Nabi as-salatu tawi rahmatatin wassalamu lan keselamatan. Al khalqu kulluhum ya Allah. Wa ahabbuhum ilallahi ta'ala anfa'uhum li'iyalihi. Kanjeng Nabi dawuh al-khalqu tawi makhluk kulluhum sakabehane makhluk iku iyalullahi apa ini? Keluargane Allah. Kalau mana aslinya patihnya Allah. Wa habbum lan utawi kang den paling kang den senengi ya Allah. Wa habbum lan utawi kang paling den senengi khalqu ilallahi maring Allah
wa habbuhum lan utawi kang paling den senengi khalqu ilallahi maring Allah taala halimalur Allah iku anfa'uhum luwe manfaati khalqu liyalihi maring keluargane Allah. Artinya semua makhluk adalah dikatakan iyalullah atau keluarganya Allah. Dan paling yang disenangi makhluk menurut Allah adalah yang bermanfaat kepada makhluk yang lain. Kalau hadis lain redaksinya khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Kalau di sini al khalqu kulluhum iyalullah wa habbum ilallahi taala anfa'uhum li'iyalihi, hampir sama dengan hadis khairun nasi anfa'uhum linnas. Qala rahimallahu taala wa la yastati'u lan ora kuwasa sapa ahadun wong siji wala yastati'u lan ora kuwasa sapa ahadun wong siji ora kuwasa ayang fa'ing to manfaati sapa ahad ayang fa'ing to manfaati sapa ahad khalqallahi ing makhluki Allah bimithli da'watihim kelawan padane dakwai khalqu bimithli da'watihim kelawan padane dakwai khalqu ila babillahi maring lawangi Allah bita'rifihim kelawan meruaken khalqu bita'rifihim kelawan meruaken khalqu meruaken maing barang yajibu kang wajib apa ma meruaken maing barang yajibu kang wajib apa ma lahu maring Allah ayane minat tauhidi saking tauhid minat tauhidi saking tauhid wijiaken Allah wa ta'ati lan ta'at wa tadzkirihim lan ngelingaken khalqu bi ayatihi kelawan ayat-ayat Allah kelawan tondo-tondoni Allah wa alaihi lan nikmat-nikmat ya Allah wa tafsirihim lan mebungano khalqu bi rahmatihi kelawan rahmati Allah. Ini kelanjutannya al khalqu kulluhum iyallah. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Apalagi manusia itu sampai memberikan ilmu kepada yang lainnya, baik itu tentang masalah tauhid ya, masalah taat kepada Allah, mengetahui masalah tentang tanda-tandanya Allah dan nikmat-nikmatnya Allah, maka itu semua dari atas pengajaran manusia tersebut, sehingga dia bermanfaat kepada manusia yang lain. Wa tahdhirihim lan meden-medeni khalqu min sakhtihi saking bedunya Allah. Wa tahdhirihim lan meden-medeni khalqu min sakhtihi saking bedunya Allah.
Alwaki kang tumibo bil muta'arridina kelawan pira-pira wong kang nglewati wates lahum maring Allah yatani minal kafirina sange pira-pira wong kafir wal fasikina lan pira-pira wong fasik. Waqad hasani alam tithali hadzal amri azim. Waqad hassa lan teman-teman gerei atau mana lain menyemangati atau bisa juga dimaknai istilahnya itu yang membuat saya mengarang kitab ini, kata musonef seperti itu. Waqad hasalan teman-teman gegere ini ingsun alam tisali hadzal amri ngatasi manut ikilah perintah al-azimi kang agung. Waqad hasalan teman-teman gegere apa ngarang ning ingsun alam tisali hadzal amri ngatasi manut ikilah perintah al-azimi kang agung. Di antara tujuannya lagi karena semata-mata imtisal li amrillah, karena perintah dari Allah untuk mengajak kebaikan dan meninggalkan keburukan. Waqad hasalan teman-teman gegerai pekarangan ni ingsun alam ditali hadzal amri ngatasi manut ikilah perintah al-azimi kang agung. Wa akadalan ngukuaken sapa Allah rahbati ing seneng ingsun. Wa akadalan ngukuaken sapa Allah rahbati ing seneng ingsun isayin dalam lumaku ila tahsili hadzal wa'di maring ngasilaken ikilah janji al-karimi kang mulya al-waqi'ina kang tumiba fil ayatin dalam pira-pira ayat Quran dalam pira-pira ayat Quran wal akhbari lan pira-pira hadis allati kang zakartu kang nutur ingsun kang nyebut ingsun ha ing ayat wal akhbar wamalan barang fi maknau kang ing dalem maknane ayat wal akhbar nyatane mimma saking barang lam adku kang ora nutur ingsun ing ma soalun lagi
akada. Saya ulang dari atas. Pokok hasalan teman-teman gegerai ini ingsun apa soalun. Apa soalun permintaan mimba disadati saking sebagian gusti. Sodikun kang temen fil iradatin dalam kekarepan. Fil iradatin dalam kekarepan. Salikun kang ngambah. Salikun kang ngambah lisabilis sa'adati maring dalan kebejanan. Tak kelihatan saya. Iltamasa nyupri sapa ba'du sadah. Iltamasa nyupri sapa ba'du sadani minni saking ingsun. Minni saking ingsun nyupri an aktuba ing yen to nulis sapa ingsun. An aktuba ing yen to nulis sapa ingsun. Lau maring ba'du sadah nulis wasiatan ing wasiat. Wasiatan ing wasiat. Yantafi'u kang bisa manfaat apa? Yantafi'u kang bisa manfaati sapa ba'du sada pihak lawan wasiat. Karena ada permintaan dari sebagian pemuka, katanya musonef, agar mengarang satu kitab yang akhirnya lama-kelamaan beliau mengarang kitab ini. Fa'ajabtu mongko nekani ingsun. Fa'ajabtu mongko nekani sapa ingsun hu ing ba'du sada. Ila dzalika maring mongkon-mongkono nulis wasiat. Ila dzalika maring mongkon nulis wasiat. Rohiban hale tujuannya rohiban hale kang ngarep fimain dalam barang. Rohiban hale kang ngarep fimain dalam barang. Takut dama kang wus ingin apa ma. Ingin minal imtithali saking anut, saking manut, saking mengikuti. Minal imtithali saking manut lil awamiri maring piro-piro perintah. Wal fauzi lan merkoleh bisawabi kelawan ganjaran. Itu tujuan dari menulis kitab ini, katanya Habib Abdullah pengarangnya, adalah semata-mata imtithalul amri, semata-mata hanya karena mengikuti perintahnya Allah dan semata-mata hanya ingin memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi ma'unatillahi lan ing dalam pertolongane Allah. Wa fi ma'unatillahi lan ing dalam pertolongane Allah taala halimul Allah. Wa ayyakuna lan yantauna subhanallah. Wa ayyakuna lan yantauna subhanallah subhanahu wa suci Allah.
iku fi hajati ing dalem hajat ingsun. Wa yakuna lan yen ana sapa Allah subhanahu halim maulur Allah halim suci Allah iku fi hajati dalem nulungi hajat ingsun. Sebab kalau kita menolong orang lain, maka insya Allah Allah juga akan menolong kita. Tolong menolong itu hakikatnya adalah menolong dirinya sendiri. Tapi tolong menolong dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalau kita menolong orang lain, kita membantu orang lain, maka hakikatnya itu adalah membantu dirinya sendiri. Kenapa? Karena Allah akan menolong kita. Dalam riwayat lain disebutkan yang artinya Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong kepada hamba yang lain. Wa ayyakuna subhanahu fi hajati ala wifkima ing atase nyocoki barang, nyocoki perkara ahbaro kang ngabaraken ala wifkima ing atase nyocoki barang ahbaro kang ngabaraken kang paring kabar bi kelawan ma sapa rasuluhu utusane Allah anu saking ma fi qauliin dalam dawuhne Kanjeng Nabi alaihi salam. Nah, ini hadisnya ada. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Wallahu fi aunil abdi ma kana fi auni akhihi. Ini hadisnya. Hadisnya kalau seseorang menolong orang lain maka akan ditolong oleh Allah. Artinya manutai sapane wong iku kana ana sapa man. Ana iku fi hajati akhihi nulungi hajate dulure man. Ana iku fi hajati akhihi dalam hajati dulure man. Maka bagaimana jawabannya? Kana mongko ono sapa Allah Gusti Allah. Kana mongko ono sapa Allah Gusti Allah ana iku fi hajatihi ing dalam hajate mangkana. Kelanjutannya wallahu fi aunil abdi maka na fi auni akhihi. Wallahu ta Gusti Allah iku fi aunil abdi ing dalam nulungi kaula. Wallahu Gusti Allah iku fi aunil abdi ing dalam nulungi kaula makana selagine ana sapa abdi makana selagine ana sapa abdi iku fi auni akhihi dalam nulungi dulure abdi. Ini dalil atau hadis tolong menolong. Kalau kita menolong orang lain, maka insya Allah kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ucapannya, kalau maqalah man yarham yurham. Barang siapa yang mengasihi maka akan dikasihi. Tapi sebetulnya bukan hanya urusan kasih mengasihi saja, bahkan kejelekan pun pasti ada balasannya. Kalau man yarham yurham, ada lagi kebalikannya man zalama zulima. Barang siapa yang menganiaya maka akan dianiaya.
Intinya hukum sebab dan akibat itu pasti ada, baik akibatnya baik atau akibatnya jelek. Makalah lain, in khairon fa khairun wa in syarron fa syarrun. Kalau dibahasakan secara peribahasa, kebaikan berbuah kebaikan. Wa in syarron fa syarrun. Kejahatan berduri kejelekan. Qala rahimallahu ta'ala wa ana astaghfirullah ta'ala wa ana utawi ingsun iku astaghfiru nyuwun ngapura ingsun Allah ing Gusti Allah wala aqulu lan orang ngucap ingsun wala aqulu lan orang ngucap ingsun orang ngucap inna niyati ing satemene niat ingsun inna niyati ing satemene niat ingsun fi wadi hadhir risalah ing dalem deke ikilah risalah iku maksuratun kang den ringkes ala hadhil maqasid ing atase ikilah pira-pira sejo al hasanati kang bagus al hasanati kang bagus ad-diniyati kang bangsa agama kaifa hale kaya apa ana lan hale utawi ingsun iku alamu ngerti ingsun maing barang iku alamu luwih ngerti ingsun maing barang indi kang ing dalam sanding ingsun nyatane minas syahwati sangi pira-pira keinginan atau syahwat al khafiyati kang samar wal khududilan bagian an-nafsiyati kang bagus wal iradati lan pira-pira keinginan ad-dunyawiyati kang bangsa dunya wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sangi tawaduknya Habib Abdullah dalam mengarang ini saya istighfar kepada Allah. Saya tidak mengatakan bahwa niat saya ini hanya teringkas atas tujuan yang baik, yang bangsa agama saja. Tujuan saya bukan hanya itu, bagaimana mungkin? Padahal saya mengerti bahwasanya di dalam diriku masih ada syahwat-syahwat yang samar dan nafsu-nafsu, keinginan-keinginan yang sebangsa duniawi. Wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu wa ma ubari'u lan ora bebasaken ingsun wa ma ubari'u lan ora bebasaken ingsun nafsi ing awak dhewe ing nafsu ingsun innan nafsa ing satemene nafsu iku la ammaratun yakti akeh ngajake akeh merintahe innan nafsa satemene nafsu iku la ammaratun yakti akeh merintahe bisu'i kelawan elek illa ma kecuali barang rahimah kang melasi sapa Rabbi pangeran ingsun inna rabbi ghafurur rahim inna rabbi satemene pangeran ingsun iku ghafurur zat kang ngapura rahimun tur kang
welas ya. Ini Al-Quran di awal juz 13 ada ayat wa ma ubarri'u nafsi, saya tidak membiarkan nafsu saya. Ketahuilah bahwasanya nafsu ini sering merentah atau sering mengajak kita kepada asyuk. Ini apa? Kejelekan. Kecuali perkara-perkara yang sudah disayangi atau dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Aslinya nafsu yang kebanyakan ini mengajak manusia kepada kejelekan. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Ya, untungnya kita masih diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berpikir ajakan nafsu ini baik apa enggak, atau harus dituruti atau tidak. Tentunya kita diberikan akal dan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak melantur nafsu. Kalau di Nazam Burdah ada juga yang membahas nafsu nafsu wan nafsu katifli intuh milhu syabba ala hubir radai wa in tahtinhu yang fatimi. Di situ diibaratkan bahwasanya nafsu itu seperti bayi yang masih kecil, bayi yang ketika menyusui. In tahtimhu wan nafsu katifli in tahtimhu yang fatimi. Kalau bayi ini dibiarkan menyusu sampai besar pun akan terus menyusui. Akan tetapi kalau sudah belajar disapi istilahnya, maka lama-kelamaan akan tidak suka lagi dengan air susu itu. Artinya apa? Nafsu kalau dibiarkan terus-terusan harus terus lagi nyosok, ya sampai raja nyosok. Sama dengan nafsu, kalau kita nuruti hawa nafsu, maka tidak akan ada habisnya sampai mati. Kalau nuruti hawa nafsu, makanya nafsu ini harus disetir, harus kita kontrol dengan akal dan ilmu. Karena dengan adanya ilmu kita akan mengalahkan nafsu. Menurut nyaman, ya nyaman terus. Menurut malas, misalnya di pondok kita itu malas, kalau dituruti ya malas terus. Kalau dilawan, nafsunya dilawan, maka lama-kelamaan akan tunduk. Misalnya ketika salat subuh ini ngantuk. Ane turutin tedung, ya sampai kol beluk tedung terus. Tapi kalau dilawan, jaga. Lama-kelamaan terbiasa, Bang. Ya contohnya kalau kita di pondok dengan di rumah kan beda. Kalau di pondok ada yang kontrol, ada yang bangunin, banyak temannya lagi, sehingga bangunnya ketika subuh itu mudah. Mene Roma tedung ning kamar video nyanding HP, nyanding TV, ya akhirnya subuh ada azan, ya kadang dengar, tapi karena ada yang ngontrol, ada yang bangunin, tidur lagi. Nah kalau dituruti seperti itu, maka nafsu akan seterusnya kita akan diperdaya oleh nafsu, karena memang hakikatnya inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu memang mengajak, sering merintah, senang kepada kejelekan. Wan nafsu tawi nafsu iku aduun musuh, wan nafsu tawi nafsu iku aduun musuh, wal adu tawi musuh itu la yu'manu. Enaklah.
yang mata yang ora bisa aman, ora nentramaken, balia bali utawi nafsu iku a'dai luwe musuhi pira-pira musuh. Kama qala kaya alai dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'da adika nafsuka allati baina jambaika. A'da adika luwe musuhi pira-pira musuh sira utawi luwe musuh sira iku nafsu sira. Yang paling memusuhi di antara musuh kalian adalah nafsu. Iku nafsu sira allati kang baina jambaika kang ana ing dalem antarane lambung loro sira. Walillahi darul qail wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.